Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal ya. Akan memberikan edukasi untuk para pemula agar ngerti bermain kripto, agar menjadi jutawan itu betul, bukan hanya halu-halu kayak Rojali bisa mati berdiri. Saya akan memberikan pelajaran untuk pemula-pemula, basic dasar-dasar bermain kripto, yang intinya dengan riset, dengan penuh belajar. Mumpung kondisi market ini lagi turun, kita gunakan saja untuk belajar mendalami kripto. Tanpa belajar yang mendalam, tanpa perjuangan, tanpa kita betul-betul mengerti kondisi kripto itu seperti apa, kita tidak akan menjadi jutawan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan tidak semudah Anda ingin menjadi miliarder dengan hanya menonton ngebul ataupun muluk-muluk RP1, Binance, hanya berita-berita, tanpa Anda harus belajar menyiapkan senjata Anda. Ibaratnya Anda mau perang, menyiapkan betul-betul teknik timing jual, timing beli, betul-betul diriset, dipelajari secara mendalam kripto itu seperti apa, dan melihat histori, ngelihat di belakang tadinya itu seperti apa, gimana orang bisa menjadi jutawan. Tanpa belajar omong kosong, Anda hanya akan habis uangnya di kripto, karena ini adalah game ya. Ini adalah betul-betul game yang mumpung sekarang kondisinya market turun, mending dipakai untuk belajar di sini bareng-bareng sama Mas Bro. Apakah mungkin harga akan naik terbang tinggi dengan harga yang lagi penurunan seperti ini? Anda hanya bermimpi, berhayal RP1, Binance, Brankas, garasi, omong kosong. Harus belajar. Ini sebagai motivasi saja, sebagai pelajaran aja, nanti bisa dijadikan barometer ataupun tolak ukur dengan koin-koin yang lain. Kita ambil historinya di sini, akan saya terangkan sebagai contoh adalah koin KNT ini ataupun daripada Kuan ya. Serius Mas Bro, serius, semangat biar hidup ini ada manfaatnya bagi orang lain. Jadi seperti itu ya. Jangan melihat orang lain pada bangkrut, pada jengking, pada habis tangisan, bercucuran air mata, kasihan ya. Kita ingin ikut senang kalau melihat orang pada cuan, pada sukses ya. Itu kita harus seperti itu. Jangan ketika melihat orang lain sengsara, pada jengking, pada susah, kita seneng-seneng. Gak begitu model Mas Bro. Berapa sih uang yang didapatkan dari kita dobrot seperti ini? Gak seberapa dibanding dengan dosa kita, beban kita, yang mereka pada jengking nangis di pojokan gara-gara obrolan omongan Mas Bro, umpamanya yang ngawur, ngalor ngidul yang gak karuan. Itu bahaya. Kita akan mempertanggungjawabkan di sana nanti. Jadi seperti ini ya, saya jelaskan untuk Anda untuk belajar main basic di dalam bermain kripto, betul-betul belajar. Ini salah satunya Kuan ini ya, bukan Kuan kompor meleduk, tapi KNT. KNT ini adalah waktu itu harganya tahun 2018 ya, itu cuma 20.000 bro. 20.000 pada bull market tempo dulu itu harganya sampai berapa ini, sampai 5 jutaan. Itu kenaikan luar biasa. Jadi harus betul-betul sabar, kita tahu ilmunya ya. Yang mana tahun 2018 itu harganya 20.000 sampai harga 5 juta. Apa enggak kita bingung hitungnya, jadi jutawan betul, jadi miliarder betul. Itu nyata, bukan membual, bukan mimpi ataupun halu. Itu di koin-koin yang baik, yang bagus, bukan meme coin. Kalau meme coin itu sekali naik sudah selesai, dilibas habis, tidak naik lagi. Untuk naik laginya susah ataupun sulit, bukan susu ya. Ini saya jelaskan kepada Anda. Jadi ini Kuan ini sekarang kondisinya harganya kan lagi melorot, lagi kendor, bukan celana yang kendor melorot ya, koin-koin. Ini sekarang harganya 1,5 pun dari all in semua histori perjalanannya, itu pun ini masih punya kenaikan 34.000% bro. Apakah nggak luar biasa?
Walaupun ini harganya turun, ketika yang beli tahun 2018 tempo dulu, membeli tahun dulu itu harganya 20.000, kok sekarang penurunan seperti ini dia masih tetap jadi jutawan karena harganya masih 1,5 juta. Ngitungnya mumet berapa kali lipat. Ini koin yang sangat aneh ini ya. Jadi mau naik turun, mau turun kayak apa, ini perlu diperhatikan. Turun model kayak apa, ini 1,5 itu udah bottom. Saya heran ini ya. Yang lain longsornya gila-gilaan. Saya amati dari kemarin penurunan yang lain, penurunannya sudah ada yang 25%, 5%, 20%, 15%. Kuan ini paling-paling 0,0,0 aja penurunannya, nggak sampai 1 ataupun 2%. Ini harganya itu masih 1,5 aja. Tapi Anda nanti ingat, ketika BTC-nya terbang, ini paling dulu naiknya ya. Jadi perlu dipertimbangkan kuan ini hanya untuk sebagai pedoman ataupun percontohan ataupun barometer bahwa tahun 2018 harganya 20.000 kok sampai tempo hari sampai harganya berapa sampai 5 jutaan. Sekarang penurunan pun masih 1,5 juta, artinya yang beli di dasar dia masih punya keuntungan yang sangat besar 34.000%. Wow gak? Nah ini kenapa Mas Bro bicara seperti ini? Ini tahun 2018 sampai sekarang, artinya sudah 5 tahun. 5 tahun itu kita gunakan invest, tapi investnya di koin-koin yang benar, bukan meme coin ya. Diinvestkan di koin-koin yang punya masa depan bagus. Kita harus riset, barangkali nanti akan seperti kuan ini. Tapi jangan main sembarangan koin. Ini menurut pandangan saya ya, beli nggak usah banyak-banyak, tapi untuk long invest jangka panjang 5 tahun ke depan seperti kuan ini. Kalau Anda ingin jadi jutawan, berjuangnya seperti itu. Sudah 5 tahun, pilih koin-koin yang bagus, Anda kuat ngehold. Ibaratnya Anda beli di sini 5 juta ya, yang buat scalpingan 4 juta nggak apa-apa. Yang 1 jutanya itu kermin aja, kermin sudah biar netes ya. Mau jadi berapa juta nanti, mau 5 tahun 10 tahun, kalau Anda yakin asal sudah riset membeli koin-koin yang berfundamental bagus, saya rasa sampai 10 tahun ke depan masih ada koin itu dan kemungkinan harganya akan meroket, Anda akan jadi jutawan. Itu betul ya. Ini yang koin saat ini lahir di tahun 2023 pas hancur bear market seperti ini, yang berfundamental bagus kan banyak. Salah satunya OP yang proyeknya banyak, ARB ya. Ini yang baru-baru ya, saya nggak bicara yang dedengkot ya. Itu salah satunya, itu barangkali nanti 5 tahun mendatang akan seperti kuan ini, harga 20.000 menjadi 5 jutaan. Sekarang turun pun 1,5 pun heran ini. 1,5 aja dari kemarin. Betul, ini udah berapa bulan saya tungguin itu ketika dam-daman BTC ya, segini aja. Mungkin ini harga bottom ya, mungkin harga segini mereka yang pada hold koin ini mungkin nggak akan jual. Dia mungkin punya kepercayaan ahli nujum ataupun kepercayaan apa, Mas Bro nggak tahu. Yang penting ini saya tungguin sampai harga 1 juta itu saya mau masuk, mau beli 2 ataupun 3 ataupun 5 ya. Kalau 1 juta kan cukup 5 juta, saya akan simpan sampai nanti bull market. Ini nggak turun-turun kuan ini ya. Jadi kuan ini, yang namanya koin ini itu supply-nya itu cuma suplainya kalau nggak salah ini di CMC itu kadang-kadang kok berubah-berubah. Tadi saya lihat tuh 14 juta, ini 14M, nggak tahu yang betul yang mana ini. Yang jelas suplainya ini ya, nanti yang tahu bisa komen ya. Ini CMC suka berubah-berubah ini, kadang-kadang nggak tahu kena hack atau apa. Ini yang jelas kuan ini suplainya sudah beredar banyak, 81%. Kuan ini sudah suplainya sudah beredar banyak, 81%, artinya webnya nggak banyak megang koin ini. Suplai dan totalnya sama ya. Jadi ini salah satu koin yang aneh menurut saya. Kalau Anda mau masuk sini, ini namanya
koin-koin yang bisa dipertimbangkan untuk bull market yang akan datang itu dipastikan ini akan naik gitu ya, bukan asal-asalan. Dan rankingnya itu 37, jadi ya bagus lah ya. Yang mana kuan ini untuk jadikan patokan ataupun barometer, yang mana sekarang membeli ARP, yang mana sekarang membeli SUI, yang sekarang mana membeli OP, yang baru seumur jagung, nggak usah takut ataupun jingklakan koar-koar selalu menanyakan terus kapan naiknya, kapan naiknya. Anda itu baru membeli seumur jagung. Ini lihat ya, kalau mau naik tinggi, harga waktu beli tahun 2018 harganya cuma 20.000, sekarang sampai harganya 5 juta waktu kenaikan bull market tahun 2021, sekarang banting 1,5 pun masih ada keuntungan 34.000%. Apakah nggak gila-gilaan? Memang jangkanya lama. Jadi kita belajar bahwa koin-koin yang model seperti ini itu koin yang bisa diinvestkan untuk long invest jangka panjang. Kita harus mencari belajar koin-koin yang seperti ini. Waktu tahun 2018 hancur-hancurnya kondisinya seperti ini, harganya murah seperti kayak kiamat. Sama juga sekarang tahun 2023 lagi ancur-ancuran seperti ini kayak kiamat. Anda masuk yang terlahir di tahun 2023 pas kondisi bear market seolah-olah kayak kiamat, itu yang punya project bagus, punya masa depan bagus, yang mana itu di layer 2-nya daripada ETH itu ada di Arbitrum sama di OP. Tapi Anda sabar, karena itu project. Kalau berdasarkan project, kalau punya project, walaupun keuntungannya itu punya debtnya, paling tidak project itu nanti akan menarik investor asalkan projectnya betul, nggak ece-ece. Yang mana ini di layer 2-nya daripada ETH, salah satunya Arbitrum sama OP, paham ya? Tapi jangan Anda menanyakan besok kapan naiknya, ini kok turun, nggak masalah. Anda aja baru membeli seumur jagung, dan koin OP sama ARP itu juga lagi berumur seumur jagung. Anda lihat histori ataupun untuk jadikan barometer ataupun untuk jadi percontohan. Kalau kurang puas untuk jadikan barometer, ini pada kuan ini, pada KNT ini ya, 20.000 bisa menjadi 5 jutaan, waktunya 5 tahun. Ya ini sama OP sama ARP juga sama begitu. Kondisi pas lagi bear market ini baru lahir juga dengan proyek-proyek yang bagus. Makanya Anda sabar, mau invest atau mau Anda itu mau scalping. Ya kalau mau scalping ya Anda mainnya di BTC. Kalau untuk mau invest long ya jangan di sini. Ini untuk invest long, naik turun ya sudah biasa. Yang ini juga baru kemarin launching ya, belum lama, baru seumur jagung ya. Kita sabar nunggu tahun 2025, barangkali nanti nasibnya sama, keberuntungannya sama seperti kuan ini. Ini historinya kuan untuk sebagai pelajaran saja ya. Yang mana kondisi market lagi turun seperti ini, Mas Bro dengan semangat memberikan edukasi motivasi untuk anda semua supaya ngerti. Jangan hanya nonton RP1 Binance ya, garasi siapkan, berangkat siapkan, tanpa harus belajar, tanpa harus melihat, meriset, mencari koin-koin mana yang untuk long invest, mana koin untuk scalping, mana koin untuk gambling ya. Saya rasa di situ paham ya, karena ini video yang udah keberapa gak tahu, ketiga ataupun ke-10. Yang penting Mas bersemangat, Anda tonton untuk diambil pelajarannya, bukan hanya untuk apa namanya ngibul-ngibul saja, enggak. Anda belajar, dipahami, dicari, riset lagi, koin apa ini yang bagus, ini yang untuk long invest jangka panjang itu di sini. Tapi kalau meme coin bilang, nanyakan ke Mas Bro meme coin apa yang bagus, nggak ada yang bagus. Meme coin semua ya untuk gambling. Kalau untung ya kita hitung-hitung menang togel. Kalau kita jengking buntung harganya hancur merosot ataupun rungkat scam ya kita nggak usah perlu
perlu nangis di pojokan, itu udah risiko. Makanya sebelum terjun bertanding, pelajari dulu kita itu membeli apa ya. Ini kuan gila-gilaan, nggak turun-turun. Mas Bro aja nunggu, mau beli nggak usah banyak-banyak lah, 2, 3 ataupun 5 ya. Saya masukkan ke sini, nanti juga untuk bull market akan saya TP. Ngapain, ini harganya kan udah 1,5, barangkali nanti ada turun lagi dibanting ya kita masuk pas bull market, nanti ya di TP jual semua, nanti nunggu lagi di bawah. Ataupun yang untuk long invest jangka panjang, kalau ingin jadi jutawan seperti holder kuan pada tahun 2018, ya masuknya yang harganya sama. Itu waktu tahun 2018 kan harganya kan 20-an ya, sama kita masuk di OP ataupun ARB. Barangkali ini seperti ini, tapi ya nggak menjamin 100%. Yang namanya koin banyak, makanya kan kita disebar, nggak usah banyak-banyak, nggak usah nafsu. All in kan di Coinbase, all in kan di Shiba, all in kan di Bob Doge. Nah ini namanya Anda ngawur, Anda nggak belajar. Mungkin hanya Anda mendengarkan yang RP1 Binance ataupun diracuni, dicekoki meme coin yang begitu. Ya kita harus ngerti, di sini banyak siluman, banyak setan, banyak iblis. Dracula ada, yang mana semua yang gentayangan ada, yang curang ada, yang scam ada. Harus pinter-pinter diri kita ya, jangan mudah-mudah main apa namanya masuk aja, bahaya. Punya tetangga dimasuki, Anda bisa dibawa Satpol PP Anda. Kok ke situ? Enggak, bercanda ya, cukuplah. Lama-lama ngapain, capek juga ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham dikit, ngerti dikit, pelan-pelan, gak usah buru-buru lecet ya. Maksudnya otaknya lecet, nanti kalau terlalu banyak apa namanya mendapatkan pelajaran dari Mas Bro. Ini perlu waktu, perlu belajar dengan lama supaya pada cerdas, supaya pada pinter. Harus jadi jutawan semua penonton Mas Bro. Saya doakan semua cuan semua, menjadi miliarder semua, menjadi orang sukses. Jangan lama-lama, nanti bulan yang akan datang kesananya kita bermain kripto. Rubah mindset kita, masukkan BTC ketika bear market, all in nggak apa-apa, jepret jepret jepret, bull market jual semua, masuk lagi di bawah lagi, begitu sambil invest dikit-dikit yang koin punya masa depan seperti kuan ini pada waktu tahun 2018. Kalau sekarang ya ini untuk sampai halving BTC di tahun depan saja, kesananya kita nggak tahu, barangkali sudah makin nggak tenar kan, kita nggak ngerti. Makanya yang baru seumur jagung, yang project-projectnya kekinian ya zaman now gitu ya. Itu ya di OP sama di ARB, itu yang baru masuknya, yang baru lahir ketika harga hancur seperti ini. Kalau SRP Cardano Matic ya jelas itu dedengkot, barangkali nanti jingklakan terbang ke Gunung Himalaya, kita nggak tahu. Yang namanya kripto seperti ini, 80% BTC, 15%-nya altcoin, 5%-nya di meme kemin coin. Cukup ya, saya rasa segitu aja. Mohon maaf yang besar-besarnya, yang positifnya ya diambil, yang buruknya Anda buang ya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti nggak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, tetap bersabar ya. Salam sangkut, Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.